kesepian ini kan timbul karena kita tidak mendapat apa yang kita inginkan, mendapat teman, mendapat lingkungan keluarga seperti yang kita harapkan. Selamat siang Bante. Aku mau tanya, kalau umpama mungkin abis acara-acara yang rame, atau mungkin seperti konser atau acara-acara ngumpul teman, piknik gitu, yang abis suasananya tuh rame banget gitu. Kadang kalau kita pulang ke rumah kan tiba-tiba sepi, terus nggak ada suara, nggak ada apa-apa, damai gitu ya. Terus kadang juga ngerasa sepi kalau umpama abis acara-acara yang banyak orang seperti itu. Nah, gimana caranya kita kayak masih damai tapi nggak ngerasa sepi juga gitu? Iya, sepi itu kan karena pikiran, no. Tadi sebetulnya saya sudah kasih contoh ya, hujan lebat kayak apapun juga, kalau atapnya bagus, ya seperti tempat yang kalian tinggal ini atau yang digunakan untuk pakaian ini, maka tidak ada kebocoran. Demikian pula ketika pikiran kita kuat, maka nafsu itu tidak akan menembus. Nafsu apa? Nafsu keinginan untuk berkumpul dengan teman-teman. Jadi, ini seneng ya kita bareng-bareng bisa rame-rame, terus pulang, ya sepi banget. Nah, ini nafsu ingin kumpul dan terus-terusan. Itu ketamaan ini yang kita harus mulai kendalikan. Kenapa? Karena di dalam Dhamma kuncinya adalah hidup itu menjadi suka atau tidak suka karena keinginan. Saya suka rame karena keinginan saya tercapai. Saya bisa ketawa ngakak-ngakak, ketawa terbahak-bahak. Saya senang sepi karena ketika saya dalam sepi itu, sunyi itu, saya bisa menenangkan pikiran. Saya benci rame karena dengan rame itu membuat saya pusing kepala. Saya benci sepi karena saya merasa kesendirian, keterasingan. Nah, jadi suasana ramai dan suasana sepi ini sebetulnya biasa saja, netral. Tetapi pikiran kita yang tidak netral menyikapi. Barusan saya pulang tadi ramai, oke. Sekarang saya sudah di rumah, saat ini saya sedang apa? Gunakan kemampuan meditasi tadi, yang tadi setelah mendengar, saya bertemu dengan para pertapa, mendengar Dhamma, kemudian praktek Dhamma, yaitu menjalankan sila, samadhi, dan juga kebajikan. Nah, sekarang saya dengan meditasi, yaitu apa ini? Sadar bahwa saat ini saya sedang apa? Nafas masuk, nafas keluar. Berarti saya sadar, saat ini saya sudah tinggal sendiri. Tadi saya bersama dengan teman, saya sudah kumpul dengan teman, oke. Nah, sekarang saya sudah sendiri. Sendiri apa? Nah, saya mungkin mau baca-baca, saya mungkin mau browsing-browsing internet, atau saya mungkin mau meditasi, saya mau berbaring, mau istirahat, silahkan. Jadi perasaan kesepian itu ada, perasaan perbedaan situasi yang demikian kontras itu ada, tetapi kita kemudian kuncinya adalah menyadari, saat ini saya sedang apa. Begitu kesadaran itu timbul, maka batin yang menjadi seolah-olah asing dan sepi itu bisa kita ketahui dan menjadi tenang seimbang. Tentu ini butuh latihan ya, tapi nanti lama-lama kita akan mampu mengenali perasaan kita itu, dan akhirnya ketika ramai kita bisa bergaul, ketika sepi kita pun bisa beradaptasi. Dengan cara seperti itu, hidup kita ini seperti kita surfing dengan ombak itu. Jadi ketika ombak naik, kita bisa ikut naik, rame ya ikut bisa rame, ketawa terbahak-bahak bareng teman. Tapi ketika turun, sepi, kita juga bisa ngikut sepi itu dengan tenang juga. Karena besok tuh bisa ketemu lagi, nanti pulang kerja ya sepi lagi, dan demikian seterusnya. Akhirnya kita ini selalu bisa hidup setiap saat dengan menikmati setiap saat apa saja yang terjadi. Ada suka, ada duka, suka, duka, itu kita bisa selesaikan dengan sadar saat ini sedang apa. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kalau kurang atau apa, coba ditanya lebih dalam lagi. Mau lanjut? Di dalam sini masih ada yang mau nanya? Ada yang mau nanya? Selamat siang Bante.
Saya mau melanjutkan pertanyaan ini, masih ada hubungan sama pertanyaan sebelumnya. Jadi kuncinya itu meditasi ya, supaya bisa mengendalikan pikiran, supaya nggak kesepian, kayak menyadari gitu, kayak sekarang saya sendiri gini. Di kuncinya yaitu meditasi ya, atau ada cara lain atau gimana? Makasih Bante. Iya, kunci utama sebetulnya memang meditasi, karena meditasi itu bukan duduk diam ya. Duduk diam itu hanya latihan. Jadi kita duduk diam, kemudian kita belajar menyadari saat ini nafas masuk, saat ini nafas keluar. Mau kita menghitung satu-satu boleh, mau mengucapkan dengan kata budo boleh, ya. Atau kita mengulang kalimat, kita nggak pakai nafas tapi kita mengulang, semoga semua makhluk bahagia, semoga semua makhluk bahagia, atau sabe sata bawantu sukitata boleh. Itu kalau kita duduk itu sebetulnya kita latihan. Gunanya apa? Gunanya hanya untuk membiasakan pikiran saat ini saya sedang apa. Oh, saat ini saya sedang narik nafas. Saat ini saya sedang mengeluarkan nafas. Saat ini saya narik nafas. Saat ini saya mengeluarkan nafas. Membiasakan hidup pada saat ini. Kemudian nanti digunakan justru di kehidupan sehari-hari. Ketika kita tidak sedang duduk, misalnya apa? Anda mungkin sedang jalan di mall. Mallnya sepi atau mallnya ramai, tapi Anda hanya sendirian, Anda merasa kesepian. Loh, kok saya cuma sendirian, nggak punya teman, yang sana berteman, sana ketawa terbahak-bahak sama teman, itu juga berduaan, sana berlimaan. Tuh senengnya ya punya teman, aku kok sendirian. Nah, rasa kesepian itu kemudian Anda arahkan untuk menyadari saat ini saya sedang apa. Oh, sedang berjalan kanan kiri kanan kiri kanan kiri. Tahu-tahu di mall itu Anda bisa berjam-jam dengan tetap tidak merasa kesepian. Itu adalah konsep meditasi. Tetapi tadi saya sampaikan cara mengatasi di dalam Dhamma ini ada bermacam-macam. Ya, salah satunya misalnya Anda berbuat baik itu pun adalah termasuk upaya Anda berdamai dengan diri Anda sendiri. Karena sering Anda berbuat baik dengan badan Anda, dengan ucapan Anda, dengan pikiran Anda, membuat Anda itu merasa berharga. Kalau tadi yang ditanya, apakah dengan media sosial saya bisa memperoleh teman misalnya, itu kan karena dia merasa dihargai dengan di media sosial itu, di like yang banyak, di komen, wah senang sekali. Padahal siapa yang nge-like ngomennya kadang kita nggak kenal. Tapi dengan saya berbuat baik banyak, mungkin saya pergi ke panti asuhan, ke panti jompo, kemudian saya melakukan banyak kegiatan sosial, saya merasa berharga. Dan merasa berharga itu, atau merasa dihargai itu bisa mengurangi rasa kesepian. Jadi saya merasa happy itu walaupun sendirian. Kenapa? Karena saya merasa lingkungan saya menerima saya, menghargai saya. Kenapa? Karena saya banyak berbuat baik dengan pikiran, ucapan, dan perilaku. Nah, rasa itu juga bisa kita munculkan untuk mengatasi kesepian, bukan hanya dengan meditasi saja. Ya, kemudian bergaul dengan teman-teman, ya itu juga termasuk bisa mengurangi kesepian. Tadi yang teman sebelumnya kan sudah mengatakan, oh nonton konser bareng, tidak ada kesepian, yang pulang sendirian kesepian. Nah berarti kan ketika bareng-bareng bersama teman itu ada dukungan sosial, itu yang menimbulkan kita ada rasa yang mengatasi untuk kesepian itu sendiri. Jadi banyak upaya untuk mengatasi kesepian. Yang jelas kesepian itu asalnya dari pikiran. Karena itu pikiran ini yang kita harus kuasai. Bukan dengan aneh-aneh misalnya minum minuman keras, kemudian narkoba dan lain sebagainya. Itu bukan mengatasi kesepian, itu melarikan diri dari masalah. Karena kita tidak menyelesaikan masalahnya, yaitu ada di pikiran kita. Ya, dan meditasi menjadi salah satu yang penting di dalam upaya kita mengendalikan pikiran agar tidak kesepian. Begitu ya. Ya.
Saya lanjutkan Bante, karena mungkin karena topiknya sedang berkaitan dengan meditasi, jadi ada beberapa pertanyaan yang mungkin berkaitan dengan ini. Yang satu tentang objek Bante, meta. Dengan mengembangkan cinta kasih, apakah itu juga bisa membantu untuk mengatasi rasa kesepian? Itu yang pertama. Ya. Terus yang kedua berkaitan dengan meditasi. Kalau malam meditasi, tiba-tiba merasa takut karena terlalu sepi. Nah, itu bagaimana berarti? Iya. Apakah meta bisa mengatasi kesepian? Salah satu, kan tadi mungkin pada pertanyaan sebelumnya ditanya, apakah meditasi ini menjadi kunci untuk mengatasi kesepian? Ya, menjadi salah satu cara untuk mengatasi kesepian. Dan kemudian objeknya, tadi saya sampaikan adalah memperhatikan nafas. Itu, karena meditasi itu bukan duduk diem ya. Meditasi yang dimaksudkan ini sebetulnya adalah bagaimana menerapkan konsentrasi saat ini di dalam kehidupan sehari-hari. Kalau yang duduk diem itu namanya latihan meditasi. Nah, jadi pada waktu latihan meditasi, kita bisa memperhatikan nafas misalnya 1, 1, 2, 2, dan seterusnya. Atau budo, budo, dan seterusnya. Atau bisa mengucapkan meta tadi. Meta salah satu yang saya sampaikan adalah semoga semua makhluk bahagia tanpa mengurus nafas. Jadi cukup mengulang semoga semua makhluk bahagia, atau sabe sata bawantu sukitata, sabe sata bawantu sukitata. Nah, apakah itu bisa mengatasi kesepian? Latihannya seperti itu. Kemudian nanti di kehidupan sehari-hari, sebetulnya tujuannya adalah untuk menyadari saat ini saya sedang apa. Kalau tadi misalnya semoga semua makhluk bahagia, saat ini saya sedang apa? Sedang duduk mengamati pikiran, mengucap semoga semua makhluk bahagia. Begitu kita mempunyai kebiasaan seperti itu, ketika kita sedang di tempat pekerjaan, sedang sendirian, kemudian ada kesepian, kemudian kita langsung mengamati, saat ini saya sedang apa? Pikiran saya ngapain? Oh, pikiran saya berpikir tentang rumah, keluarga. Padahal saya sekarang tidak ada bersama dengan keluarga. Oke, saat ini saya sedang apa? Saya sedang duduk di tempat wisata, menonton danau yang tenang misalnya. Sudah, akhirnya kita bisa mengatasi kesepian karena mengerti apa yang sedang kita pikirkan saat itu sebagai penyebab kesepian. Jadi, objek meta pada saat meditasi, latihan meditasi, itu bagus. Kemudian apalagi ketika digunakan di dalam kehidupan sehari-hari, memang bisa untuk mengatasi rasa kesepian. Nah, sedangkan pertanyaan yang kedua, kalau sekarang malam meditasi kok takut? Itu memang unik ya, umat Buddha ini kadang ada yang uniknya. Dia punya rumah 3 lantai. Kemudian dia punya konsep bahwa saya mau bikin altar. Saya letakkan di tempat yang paling tinggi, yaitu di lantai 3. Lantai 1 ada kamar, dan ada orang tua juga tinggal situ. Lantai 2 ya ada kamar untuk anak-anak dan sebagainya. Lantai 3 itu kosong, spesial hanya untuk altar, jadi besar untuk altar. Ketika rumahnya baru, dia rajin baca parita di atas, undang umat baca parita di lantai 3. Tapi karena tahu kalau rumah itu kalau yang atas selalu kosong, kemudian apalagi kadang umat Buddha itu kalau altarnya kan dibikin agak remang-remang, ya ada cuman lada lilin 2, lampu lilin elektrik itu, kemudian di ujung itu lampunya ya remang-remang, kan nggak terang seperti terang benderang itu kan tidak, karena hemat listrik juga, jadi terang remang-remang gitu. Suruh meditasi di situ takut loh, malas hanya suruh baca parita aja takut. Sampai ada yang mengatakan, saya suruh pembantu saya Bante untuk ngasih pasang dupa di atas loh. Loh, pembantunya bukan Buddhis, malah suruh di atas. Loh, saya takut Bante.
Lu kamu yang punya altar aja takut, orang lain disuruh nggak takut tuh gimana coba? Dan ini kan aneh, kamu yang buat altar sendiri, kamu yang punya rumah 3 lantai sendiri, kamu yang menentukan altarnya di lantai ketiga. Lah kamu takut sendiri tuh gimana? Nah, kenapa saudara takut? Takut itu adalah permainan pikiran. Orang yang tidak konsentrasi itulah yang timbul takut. Jadi, kalau nanti dalam konsep meditasi tadi yang dikatakan kuncinya hidup ini meditasi di dalam Dhamma, ya bisa disebut begitu. Sekarang, manusia itu punya 3 dimensi waktu. Masa lalu, masa sekarang, dan masa depan. Masa lalu pernah hidup tapi sudah tidak hidup. Ini hanya kenangan. Masa depan akan hidup tapi belum tentu hidup. Ini masih impian. Masa sekarang inilah hidup, inilah kenyataan. Nah, kemudian kesepian. Kesepian itu timbul dari mana? Masa lalu. Aduh, seneng ya kumpul dengan papa, mama, kumpul dengan adik-adik, kakak, kumpul dengan teman-teman. Enak sekali ya. Sekarang nggak ada. Tapi pikirannya masih tentang masa lalu terus. Akhirnya kesepian. Lalu nggak kerasan tinggal di satu tempat itu. Kenapa? Karena bayangkan, aduh nanti bagaimana kalau sekian lama aku nggak ketemu papa mama, sekian lama nggak ketemu teman, sekian lama saya nggak merasakan kuliner dan lain sebagainya, kuliner Indonesia dan lain-lain. Itu yang menimbulkan kesepian. Nah, kalau tadi diarahkan pada hidup saat ini, maka akhirnya kita menjadi tenang. Kenapa? Karena saat inilah yang kenyataan. Masa lalu ini kenangan, masa depan ini masih impian. Nah, sekarang demikian pula dengan rasa takut. Rasa takut itu bukan pada masa gini. Rasa takut itu adalah berbicara masa lalu. Aku nonton film-film horor. Biasanya ya, ini kalau sudah gelap-gelap remeng-remeng gini, ruangannya ini kan besar nih. Masa lantai 3 ini semuanya khusus hanya untuk Buddha Rupang segede itu. Wah, sepi sekali ya. Dalam film horor, kalau sepi-sepi begini, ada suara benda jatuh saja saya sudah kaget. Nah, apalagi kalau di lantai 3, misalnya itu pakai atap genteng, kemudian ada perubahan udara, siang malam, siang ada benda-benda yang memuai karena panas, malam ada benda-benda yang menyusut karena dingin. Itu di plafon bisa bunyi macam-macam. Ada klotak sana, klotak sini. Wow. Nah, ini kenapa? Karena masa lalu saya pernah nonton film horor. Masa yang akan datang, mungkin saya akan ketemu makhluk. Mungkin saya akan ketemu makhluk. Jadi masa sekarang ini saya gelisah terus karena berbicara masa lalu dan masa depan. Masa lalu, masa depan. Coba kalau sekarang dia ingat pada saat ini saya sedang apa. Kalau tadi yang saya contohkan dengan jalan di mall itu. Pokoknya saya sudah kanan kiri, kanan kiri, kanan kiri. Tenang dia. Demikian pula ini. Saat ini saya sedang apa? Saya sedang berjalan kanan, kiri, kanan, kiri. Saya sedang apa nih? Sedang bersujud. Saya sedang apa nih? Sedang membaca parita. Kalau dia fokus pada saat ini, dia tidak akan takut. Nah, jadi sekarang bagaimana teman yang tadi meditasi malam itu takut? Nomor 1, coba kalau mau meditasi ngajak teman. Karena rasa takut itu biasanya kalau ada teman jadi berani. Minimal kalau ketemu makhluk biar sama-sama, temennya juga takut kan ada temennya. Nah, itu sebetulnya ya ada pikiran semacam itu ya. Nah, jadi cari teman. Biasanya maka kalau di rumah meditasi itu idealnya bersama dengan pasangan hidup. Kalau suami istri itu sangat ideal sekali suami istri meditasi bareng. Tapi kalau enggak ya ngajak anak, ngajak teman, ngajak apa siapa pun itu bisa. Satu dengan teman. Yang kedua, sebetulnya kita harus ngatasi rasa takut itu. Yaitu takutnya itu gimana? Misalnya tadi rumah yang di lantai 3. Takutnya itu kalau malam, misalnya karena gelap, oke, dia mulai berada di ruangan itu sejak sore, ketika dia masih nggak takut. Kemudian dia meditasi atau tutup mata. Kemudian kalau takut dia buka mata.
sudah berani lagi tutup mata, takut buka mata. Karena biasanya takut itu karena dipengaruhi oleh penglihatan. Jadi kita tidak lihat apa-apa, itu yang mengerikan. Makanya kan kadang aneh, orang takut, kamu takut apa? Takut yang tidak terlihat. Loh, tidak terlihat kok kamu takuti? Ya justru karena nggak terlihat itu saya takut. Kalau terlihat saya nggak takut. Nah kan ya aneh ini. Mau lihat aja enggak. Kamu seumur hidup pernah lihat enggak? Enggak pernah. Nah kenapa takut? Ya karena saya lihat di film. Ya film itu makhluk halus saja takut lihat filmnya itu. Karena menakutkan lebihan daripada aslinya. Nah jadi mulai dari sore masih terang. Kemudian kita buka mata di situ, tutup mata, buka, tutup, dan sampai akhirnya malam makin gelap kita masih seperti itu. Dan kalau tadi sudah terlatih sekali dua kali, akhirnya biasa lagi. Karena keberanian itu hanya karena kita merasa kurang percaya diri. Begitu kita sudah percaya diri, maka beraninya muncul dan takutnya menjadi tertekan ataupun hilang. Ya, karena itu meditasi malam kalau takut cari teman. Yang kedua, berlatihlah ketika masih sore sehingga Anda tidak menjadi takut. Nah, pelan-pelan diatasi rasa takutnya sampai satu ketika berani meditasi sendiri di malam hari. Begitu, ini dua pertanyaan sudah terjawab. Ya, Bante, terima kasih. Kesempatan terakhir untuk bertanya. Ada yang mau nanya? Sukihotu Bante, saya mau tanya, dari tadi kan kita ngomongin masalah lonely-nya diri kita sendiri. Sekarang saya mau tanya, kalau kita punya teman yang lonely, nah terus dia tuh selalu cerita ke kita, kadang jam 11 malam telepon gitu kan, jam 12 malam telepon gitu kan. Nah, kadang kita dengerin, tapi ujung-ujungnya setelah teleponnya mati atau dia selesai ngomong, kita ngoceh sendiri. Apakah itu karma buruk buat kita juga? Dan kedua, kebijakannya, apakah tugas kita sebagai manusia ke manusia itu harus nemenin dia gitu? Gimana ya? Gitu. Apakah itu kewajiban kita gitu sebagai manusia buat nemenin mereka? Makasih Bante. Iya. Gimana ya sekarang kita punya teman yang kesepian ini ya, terus dia nelponi kita, ya kita terimalah semampu yang kita bisa ya, tapi jangan sampai kita terganggu dengan pekerjaan kita. Misalnya, aduh ini sampai jam 11 besok saya masih kerja loh, nanti saya ngantuk ini ya. Kita harus batasi, kita juga harus punya kebijaksanaan ya. Jadi malam ini ya terpaksa nih sampai jam 1, tapi kita ingatkan satu ketika, kamu kalau telepon jangan malam-malam dong. Ya, tapi saya kan kesepiannya kan malam. Nah, ini mungkin sama yang pulang konser tadi itu. Wah, saya pulang konser kesepian. Kamu tak telepon aja ya sampai jam 12 malam sampai saya mau tidur ini. Jadi saya telepon sambil tidur. Nanti kalau saya sudah tidur ya nutup sendiri ya kamu ya. Loh, emangnya kita obat nyamuk atau apa ini? Disuruh seperti itu ya. Nah, kita harus kasih informasi dulu ke teman itu. Kamu kalau mau telepon bisa, tapi karena aku ini kan besok juga ada pekerjaan ya, selalu ada pekerjaan. Jadi jangan terlalu malam. Nah, kemudian kita boleh menerima telepon, boleh kita kemudian memberi nasihat kepada dia. Kenapa? Seperti tadi saya sampaikan, ketemu dengan para biku, ya pergi ke wihara. Supaya apa? Supaya nanti kita ketemu dengan kalyana mita, punya teman di wihara itu, sehingga kita bisa curhat. Jadi kalau orang itu mau curhat sama kita, sebetulnya kita itu orang yang dipercaya sama dia. Nah, jadi kita terima telepon. Nah, kalau kita kemudian tutup telepon ngomel-ngomel, nah ini sebetulnya karma buruk. Kenapa? Karena kita gitu aja telepon dua asal. Aku ngantuknya kayak gini ngurusi anaknya orang. Wah, telepon mamahmu sendiri atau apa? Ya itu karma buruk lah. Ya kenapa? Karena kita sudah dipercaya jadi teman, ya kita temani dia lah. Tapi tetap ada batas waktunya ya. Mau sampai jam berapa ya kita ngobrol ya. Nah, ini aku sudah ngantuk ini. Besok aku mau kerja loh. Besok ini berat ini, tugasku banyak ini. Ya 5 menit lagi ya. Jangan tidur dong. Lu gimana aku ngantuk. Jadi kita juga kasih batas waktu supaya apa? Supaya kita juga tidak menyakiti diri sendiri.
kesabaran itu bagus, tapi bukan berarti mengkondisikan orang menyakiti kita juga. Ya, nah kemudian sekarang apakah kita punya tugas ya untuk menemani dia? Sebetulnya bukan tugas ya, tetapi menjadi satu etika ya. Kalau kita jadi teman yang baik itu kan, kalau di dalam Dhamma disampaikan, teman yang baik itu apa? Teman yang bisa mengarahkan kita kepada hal yang berbuat baik. Jadi ketika orang ini kesepian, kemudian cerita dengan Anda bisa mengarahkan dia untuk mengisi kebaikan. Ya kamu ginilah, biar kamu tidak kesepian. Kadang-kadang kamu buka-buka di YouTube lah, ada cerita-cerita Dhamma di situ atau apa. Nah, itu teman yang baik, mengarahkan orang untuk berbuat baik, menghindarkan teman untuk berbuat kejahatan. Loh, aku kalau kesepian gini bunuh diri aja. Jangan bunuh diri dong. Jangan cepet-cepet seperti itu. Mau kematian itu akan datang sendiri loh. Kenapa sih kamu kok nggak sabaran? Tunggu aja. Kematian itu mesti datang sendiri. Kamu sabar dulu. Nah, di dalam beberapa informasi disampaikan, dulu ada orang yang kerjanya di bidang menerima telepon kalau orang mau bunuh diri. Ada semacam call center begitu. Kalau orang mau bunuh diri itu bisa telepon ke situ. Itu dikatakan jam-jam rawan itu sebetulnya ada sekitar jam 2 sampai jam 4. Yang kalau kita ada orang yang bisa nerima, ngobrol, itu bisa menghindarkan dia dari bunuh diri. Karena sebetulnya perasaan orang itu kan hanya timbul, tenggelam, timbul, tenggelam, timbul, tenggelam. Pada saat dia timbul, muncul, begitu ketemu teman yang baik, dia bisa turun dan bisa tenang. Mungkin satu ketika muncul lagi, tapi bisa tenang lagi kalau kita bisa temani. Nah, kita ada etika sebagai teman baik itu untuk mengajarkan dia, menghindarkan dia dari berbuat kejahatan. Bunuh diri adalah termasuk kejahatan, karena membunuh makhluk saja kejahatan, apalagi membunuh diri sendiri, menghilangkan kesempatan dia mencapai kesucian. Nah, jadi kita bisa nemani. Cuman saya yang tadi menyarankan adalah waktunya dibatasi. Jadi kalau Anda merasa terganggu, Anda ngomel-ngomel sendiri, itu kan karena terganggu. Malam-malam Anda yang maunya sendirian, malam-malam Anda yang mungkin ada yang mau dikerjakan, malam-malam Anda yang maunya istirahat lebih awal, itu terganggu yang membuat Anda ngomel, yang karma buruk. Tapi kalau Anda kemudian dengan bijaksana Anda menyarankan, setelah gini aja, ini aku agak ngantuk ya sekarang. Anda tak ingat juga, jam 2 sampai jam 4 ini kan masa-masa rawan. Gini, kamu pakai apa itu istilahnya ya, rekaman aja. Jadi kamu kirim note itu aja, voice note. Ya, tapi kita sudah matikan nada getar dan sebagainya, kita matikan. Jadi kamu kirim voice note aja, nanti saya baca. Nah, dengan voice note itu saja sebetulnya dia ngomel-ngomel terus disend, ngomel-ngomel disend, itu sudah mengurangi sekali niatnya dia untuk berbuat keburukan, misalnya bunuh diri itu. Jadi Anda selain menutup diri Anda dengan jam tertentu, jam istirahat, tetapi Anda juga memberikan solusi dengan teman Anda itu. Karena sesungguhnya berteman itu adalah memberikan dukungan sosial. Ketika orang itu sedang kesepian, butuh dukungan spiritual. Seperti tadi berkunjung ke para biku atau mendengar dhamma, baik secara online maupun offline. Nah, kemudian juga dukungan sosial dari teman-teman. Ya, mungkin kalau tadi ada yang nyari dari media sosial, aku sedih loh, ganti status dia, aku sedih loh, ditinggal pacar nih, kesepian loh sekarang, dan lain-lain, itu mencari dukungan sosial sebetulnya itu, tapi kurang tepat. Kenapa? Karena itu diedarkan ke seluruh dunia. Ya, di print screen nanti kemudian dikirim kemana-mana kan tidak karu-karuan. Tapi kalau sekarang kita dihubungi sama orang, secara etika kita ada baiknya menyambut dan menemani dia semampunya. Kalau sampai nggak bisa ya tolong ya kirim voice note aja, nanti saya baca dan saya tanggapi besok. Dengan cara itu, maka teman yang kesepian bisa kita bantu, kita sendiri tidak terganggu, kita juga tidak ngomel-ngomel, dan akhirnya happy ending untuk semuanya. Begitu ya.
Oh, oke. Ya, baik Bante, terima kasih. Saya mungkin nambahkan aja pertanyaan terakhir, sebenarnya sedikit di luar topik, tapi karena tadi Bante menyebut sesuatu hal tentang mencegah teman berbuat buruk, misalnya contohnya nggak diangkat teleponnya tiba-tiba mau bunuh diri atau apa gitu. Jadi ini satu pertanyaan mungkin nggak terlalu berkaitan, tapi ini tentang DNR, do not resuscitate, artinya tidak menandatangani surat untuk tidak diselamatkan pada saat kondisi kritis atau seperti itu, Bante. Jadi pertanyaannya adalah misalnya apakah seorang bapak melakukan kesepakatan do not resuscitate, tidak mau CPR atau tidak mau dibantu karena tidak mau merepotkan anak yang tinggal di beda negara, apakah itu termasuk tindakan bunuh diri, Bante? Iya, ini ada konsep semacam itu ya. Jadi konsep itu dulu dari salah satu mantan Perdana Menteri Singapura tuh, yang dia mengatakan, ya namanya orang sudah sakit ya enggak usah diurus lah. Kalau memang mau mati enggak usah diperpanjang lah dengan diobati ini, obati itu, dimasukkan ICU dan lain sebagainya. Toh endingnya ya mati juga. Ini itu salah satu Perdana Menterinya itu seperti itu ya. Nah ini apakah cocok ya? Kemudian nanti di salah satu negara di Eropa kemudian bisa eutanasia juga. Jadi ini sekarang saya sudah cukup ya umur saya ya. Kemudian saya juga sudah konsultasi dengan dokter, tinggal kapan saya mau pencet tombol itu bisa. Itu juga ada sudah di negara Eropa. Jadi kita gampang mau menentukan. Sekarang biasanya orang kan menentukan lahir ya. Jadi lahirnya kapan ini? Oh, yang bagus adalah 17 Agustus karena bersamaan dengan tahun kemerdekaan, tanggal kemerdekaan Indonesia. Jadi kalau kita ulang tahun nanti dirayakan di seluruh Indonesia misalnya. Ya itu bisa. Sekarang kematian ya bisa diatur begitu. Aku juga mau mati tanggal 17 Agustus misalnya, pencetnya ke Eropa sana bisa. Nah ini gimana ya? Ini kan apakah ini bagus atau tidak bagus? Sebetulnya kalau secara dhamma ini tidak terlalu bagus. Karena apa demikian? Di dalam dhamma ada salah satu nasihat Sang Buddha tentang mempertahankan kekayaan. Di situ Sang Buddha menyampaikan bahwa upaya mempertahankan kekayaan itu nomor satu, kalau ada barang rusak diperbaiki, kalau ada barang hilang dicari. Nah, artinya apa? Tubuh kita ini adalah bagian dari kekayaan juga yang diberikan oleh orang tua kita. Ini warisan loh. Orang tua melahirkan kita dari kepala sampai kaki, ini enggak ada spare part yang diambil dari luar ya. Saya kayaknya hidungnya enggak bener nih, kita ganti bempernya sepeda motor misalnya, kan tidak juga. Jadi ini benar-benar sudah desain orang tua yang kasih ini, warisan. Nah, tubuh kita ini harus dijaga. Tadi disampaikan harta itu yang rusak diperbaiki. Jadi kalau tubuh sakit, ini harus berusaha mencari obat. Jangan sampai tidak mencari obat, bahkan mengatakan karma. Ya, saya sakit ini karena karma ya. Jadi kalau nanti karma buruk saya sudah habis, kan karma baik saya berbuah, yaitu sembuh. Jadi sakit ini saya biarkan aja sampai karma buruk saya bosen, dan nanti akan sembuh sendiri. Ya keliru. Sang Buddha saja punya dokter namanya Jiwaka Komara Baca itu. Jadi Sang Buddha ketika luka di kakinya karena lemparan batu dari Dewa Data, kan tidak mengatakan, oh ini karma saya, ya sudahlah, biarkan aja nanti kalau sudah karmanya selesai kan berhenti sendiri darahnya. Ya tidak, itu ya diurus sama dokter Jiwaka itu sampai akhirnya sembuh. Demikian pula dengan biku yang sakit, kemudian dibersihkan dan diobati, itu berarti menunjukkan Sang Buddha pun menghargai kesehatan ya. Kemudian Sang Buddha juga mengatakan bahwa arogya paramanglaba, jadi tidak sakit itu adalah keuntungan yang terbesar, laba yang terbesar, parama. Jadi artinya kesehatan itu penting sekali. Orang kalau tidak menjaga kesehatan itu sebetulnya malah bikin karma buruk. Kenapa? Karena dia memperpendek usia tubuh. Yang hasilnya nanti dia juga mengurangi kesempatan untuk berbuat baik.
Jadi kalau sakit diobati, walaupun tua juga diobati. Dulu ada satu orang tua yang sudah di sekitar Blitar yang sudah mau meninggal, dokter aja sudah mengatakan angkat tangan, dia juga minta disuntik mati juga. Cuman di Indonesia kan tidak boleh. Cuman dokternya sudah ngomong ini dibawa pulang aja. Nah, kemudian orang tua ini mengatakan, ya sudahlah saya suntik mati, tidak bisa. Keluarganya juga sudah setuju, sudahlah, ini nggak usah diobati, bakal mati. Tapi umat Buddha mengatakan jangan, kita tetap bacakan parita ya, kita doain ya, dan seterusnya. Selain pengobatan medisnya, kita juga doain. Dan akhirnya orang tuanya ini sembuh. Lalu dia masih bisa berbuat baik untuk wihara selama 3 tahun. Jadi, kalau dia kemudian tidak mau direpotkan, kemudian dia tidak mau diresusitasi, dan lain sebagainya, maka dia hilang kesempatan 3 tahun untuk berbuat baik. Tapi dengan dia diobati, dia dibacakan parita, dan lain sebagainya, punya kesempatan 3 tahun berbuat baik, 36 bulan berbuat baik. Ya, nah kalau bunuh diri jelas itu karma buruk, walaupun milih tanggal dan lain sebagainya, jelas karena barang rusak diperbaiki, yang sakit ini berarti harus diobati, barang hilang harus dicari. Jadi kalau barang hilang, misalnya kita misalnya sandal hilang, sudahlah karmanya ini memang nanti kalau karmanya baik kan balik sendiri, ya tidak, sandalnya dicari. Kalau sudah sampai nggak ada, ya kita terima itu sebagai kenyataan. Lain kali jangan diulang. Kalau sandal bisa hilang, kalau saya ganti sepatu gimana ya yang lebih mahal, biar kalau yang membutuhkan kan bisa ambil juga. Itu namanya orang baik yang kurang bijaksana. Nah, jadi sandalnya hilang ya berarti kita lain kali lebih hati-hati, apakah disimpan di tempat yang lebih rapi atau gimana. Nah, jadi sebetulnya tubuh kita adalah harta kekayaan kita harus jaga dan usahakan sampai akhir kehidupan kita masih memberikan manfaat, memberikan kesempatan kita untuk berbuat baik dengan pikiran, ucapan, dan perilaku. Karena hidup sebagai manusia itu tidak gampang. Dalam sejarah kehidupan kita sebagai manusia, mungkin hanya sekali 2 kali saja. Karena sulit sekali terlahir sebagai manusia. Dikatakan di dalam Dhamma, perbandingannya seperti debu di kuku berbanding dengan debu di seluruh bumi. Jadi kesempatan menjadi manusia seperti debu di kuku, sangat sedikit. Kalau yang sedikit ini aja kemudian mau dipotong secepat-cepatnya, ya berarti kita menyia-nyiakan harta yang sudah diberikan oleh orang tua, oleh karma kita, dan tentu juga akan menyia-nyiakan kebajikan yang mungkin masih kita bisa lakukan dengan tubuh kita ini. Begitu, mudah-mudahan bermanfaat. Pertanyaan saya adalah kalau misalnya kita punya keluarga, habis itu kita ingin mengirim anaknya ke luar negeri misalnya untuk sekolah lebih baik atau mungkin jadi lebih baik, apakah ada cara agar kita bisa sebagai orang tua mengajarkan dari muda anak-anak ini agar bisa mengatasi rasa kesepiannya mereka misalnya? Mungkin kan kalau anak-anak kadang kita bilang pikirannya mereka masih banyak kesana kemari dan lain-lain. Mungkin ada cara-cara seperti apa Bante agar kita bisa membantu anak-anak ini dididik dari kecil agar mereka memiliki pikiran yang kuat, mungkin seperti itu. Sebetulnya kalau sebagai orang tua kemudian ingin anaknya tidak kesepian di luar negeri, salah satu cara yang paling sering dilakukan, dan ini sudah terjadi di masa-masa sekarang, adalah sering istilahnya dititipkan di luar negeri. Istilahnya apa ya? Ada itu kalau di Indonesia, jadi ada program sekolah seperti pertukaran pelajar. Jadi hanya sebulan mungkin di luar negeri dititipkan dengan orang tua asuhnya, dibiasakan dia bagaimana, bisa nggak dia tinggal di sana. Nah itu rata-rata kalau hanya sebulan rasanya senang. Dan itu nanti sering diikutkan program seperti itu. Kamu ikut sana di luar negeri yang mungkin bahasanya beda, mungkin bahasa Inggris. Kemudian nanti yang ada bahasa Mandarin, yang kemudian nanti bahasa Jerman, bahasa apa. Jadi dia terbiasa untuk bergaul dengan orang lokal yang waktunya jangka pendek saja.
sebulan. Nah, sehingga akhirnya satu ketika dia pulang, orang tua tanya, gimana? Aduh, nggak kerasan. Gini, nanti kamu kalau pergi lagi ikut program ini lagi, saya bawain telepon ya. Nanti kita video call. Kalau kamu nggak kerasan, kamu video call. Nah, karena namanya butuh latihan ya. Nggak bisa terus langsung dikirim ke luar negeri, nggak boleh pulang, nggak mungkin. Saya hanya kasih tiket kamu berangkat ya. Saya nggak kasih kamu tiket pulang. Tiket pulangnya saya sembunyiin. Nggak usah seperti itu. Ya, biar aja dulu dia sebulan di sana. Kemudian pertukaran pelajar. Oke, pulang lagi, nanti naik kelas, pertukaran pelajar lagi, ikut grup lain, di luar negeri yang lain. Dan akhirnya nanti dia biasa ke luar negeri, dia berpisah dengan orang tua juga biasa, berpisah dengan lingkungannya juga biasa, beradaptasi dengan lingkungan yang baru juga biasa. Maka setelah lulus dari perguruan tinggi ataupun lulus SMA, ya kalau mau perguruan tinggi di luar negeri, itu sudah dia biasa. Atau kalau lulus perguruan tinggi, ya dia ambil S2 di luar negeri juga jadi biasa. Karena dia dari kecil sudah dididik seperti itu. Mungkin semacam itu saran saya ya. Ya, baik Bante. Terima kasih. Anda tahu program apa itu yang ke luar negeri itu? Saya lupa itu. Nggak tahu, mungkin homestay kali namanya Bante. Homestay ya, ya mungkin semacam homestay gitu ya. Kan kalau di sini ada beberapa yang namanya work study juga ya. Ada juga tipe yang seperti itu, ke luar negeri kerja, tapi biasanya lebih untuk perguruan tinggi. Itu ada sekolah sambil bekerja, itu magang sambil sekolah dan lain-lain gitu ada. Ya, tentu. Mirip itu. Nah, homestay mungkin lebih cocok ya. Itu juga di Indonesia kadang ada yang homestay-nya kalau masih tingkat SD, kadang ada yang di homestay-kan di tempat lain. Jadi dulu di Wiara Balirejo atau di desa Balirejo itu pernah menjadi tempat homestay-nya anak-anak Jakarta, anak SD, SMP ya, di homestay. Jadi mereka dari orang Jakarta, orang kota, kemudian tinggal di daerah, kemudian seminggu di situ. Wah, itu seru juga. Sampai waktu mereka pulang kumpul di biara, pada nangis-nangis itu ibu asuhnya, bapak asuhnya, kemudian bawai barang-barang, banyak sekali kan kita kalau tinggal di daerah, kalau sudah senang sama satu anak itu, kemudian dibawai pisang, bawai kelapa, dibawai macam-macam beras, ayam dan lain-lain. Dan anaknya juga bisa nangis loh ditinggal atau mereka mau pergi itu. Padahal tiap hari ya anak-anak yang dari Jakarta itu diajak ke sawah, diajak ambil makanan untuk kambing, ngasih makan kambing, dan lain-lain, memandikan sapi. Mereka happy, karena itu betul-betul pengalaman yang luar biasa. Ya, tapi itu oke, bagus. Istilahnya homestay mungkin ya cocok, ingat juga saya ada istilah itu. Ya, baik. Terima kasih Bante. Di sini ada yang mau nanya? Ya, selamat siang Bante. Ya, saya izin bertanya. Pertanyaan saya ini lebih ke, kan kalau sekarang banyak media sosial, jadi misalnya kayak Facebook, Instagram, atau TikTok. Bagaimana menurut Bante karena kalau kita merasa kesepian, kadang-kadang itu kita cari perhatian. Bolehkah kita cari perhatian tuh misalnya dari posting-posting Instagram atau Facebook? Apakah itu merupakan salah satu jalan untuk mencari pergaulan mungkin karena kita merasa kesepian? Apakah ada cara lain atau ya yang lebih sesuai Bante? Kesepian ini bukan mencari perhatian ya. Mencari perhatian itu butuh pengakuan. Jadi misalnya ya, mencari perhatian di lingkungan teman-teman nih misalnya punya jam baru misalnya, jamku baru loh. Nah, ini flexing gitu ya, ini jamku baru loh. Itu mencari perhatian, itu lebih cenderung mencari pengakuan. Jadi sekarang saya sering share, mau posting yang hebat-hebat gini-gini, itu sebetulnya mau mencari pengakuan. Wah, kamu rajin sekali ya, saya pergi ke luar negeri, saya makan makanan enak, kemudian saya naik pesawat bisnis kelas misalnya, saya jamnya bagus, sekian miliar misalnya harganya, tas saya gini, sepatu begini. Itu sebetulnya mencari perhatian. Jadi orang yang kurang diperhatikan, yang mungkin orang kesepian bisa seperti itu ya, tapi bukan itu satu-satunya cara. Saya lebih melihat bahwa kesepian itu kan rasa.
rasa yang disebabkan beberapa hal tadi, yaitu merasa terjauhkan dari keluarga atau teman, kemudian juga merasa berada di tempat yang berbeda, asing, keterasingan, kemudian juga merasa kurang teman. Nah, mungkin yang tadi media sosial itu kurang teman, jadi dia posting yang aneh-aneh, kalau nanti dikritik senang. Kadang-kadang ada orang malah mencari yang kontroversi seperti itu supaya dikritik, dijelekkan, itu merasa wah saya diperhatikan. Kenapa? Karena orang menjelekkan kita itu dia punya pandangan, orang yang menjelekkan kita itu adalah orang yang memperhatikan kita dari sudut negatif. Orang yang memuji kita adalah orang yang memperhatikan kita dari sudut positif. Jadi saya mau bergaulnya dengan orang-orang yang gitu. Ini saya kira ya cara yang kurang tepat, karena kita harus melihat dulu penyebabnya. Minimal ada penyebab 3 hal itu. Kalau dia kurang perhatian dengan teman ataupun mungkin keluarga dan sebagainya, coba hubungi mereka. Mungkin mereka masih ada kesibukan atau apa, ya oke, kita sekarang menjalin hubungan dengan teman yang sesungguhnya, bukan dengan media sosial yang kemudian kita menyebar berita-berita yang aneh-aneh itu. Tapi itu bisa, bukan berarti tidak bisa. Cuman risikonya juga tinggi. Ya, kita menyebarkan gosip-gosip panas misalnya, kita ngomentari hal-hal yang kita nggak ngerti, sampai akhirnya kita dimaki-maki orang dan lain sebagainya. Ya, itu risikonya tinggi untuk mencari perhatian seperti itu, tapi bisa. Cuma saya lebih menyarankan, cobalah kita kadang kalau mau mencari teman, mencari pergaulan itu, cari yang sesuai dhamma tadi. Coba kunjungi pertapa, mendengar dhamma, melaksanakan dhamma, ya termasuk dengan mengembangkan kebajikan. Mungkin itu akan lebih sesuai, walaupun tiap orang tentu punya cara yang berbeda-beda. Salah satunya ya flexing itu, supaya temanku banyak duit, ini aku duitnya banyak, aku duit banyak. Kemudian ayo traktir aku, ayo traktir. Wah, kemudian senang sekali kita seperti punya banyak teman karena duit kita. Nah misalnya, ya oke lah, itu juga salah satu cara. Mungkin dengan yang tadi Anda sebutkan, dengan berbagi di media sosial, yang kadang nggak mikir apa saja yang dia bagikan itu bisa menimbulkan problem atau tidak. Ya itu mungkin salah satu cara, cuman saya nggak menyarankan seperti itu karena itu berisiko tinggi untuk masa depan seseorang juga. Ya, begitu mungkin. Baik, terima kasih Bante.